belajar sambil bermain, supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian keimanan. Kaum kafir Quraisy tak henti-hentinya mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sering melempar kotoran ke depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Uqbah bin Abi Mu'id pernah meletakkan kotoran unta di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang sujud dalam sholat di depan Ka'bah. Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membersihkannya. Pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dengan kepala penuh debu. Salah seorang putri beliau mencuci wajah beliau sambil menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Jangan menangis putriku. Sesungguhnya Allah menjaga ayahmu." Para sahabat pun mengalami hal yang sama. Batu besar diletakkan di atas Bilal di padang pasir yang panas. Salah satu yang meletakkannya adalah Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal. Mereka memaksa agar Bilal menyebutkan nama-nama berhala, Lata dan Uzza. Bilal menolak dengan mengatakan, "Ahad, Ahad." Penderitaan Bilal baru berakhir setelah Abu Bakar lewat melihat penganiayaan itu. Abu Bakar kemudian memerdekakan Bilal. Yasir dan Sumayyah, ayahanda dan ibunda Ammar bin Yasir, bahkan meninggal karena dianiaya oleh Abu Jahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat semakin kukuh dengan keimanannya. Pengikutnya pun semakin bertambah. Melihat hal itu, Abu Jahal dan kafir Quraisy lainnya semakin marah. Segala tuduhan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendusta, tukang sihir, penyair, bahkan orang gila. Padahal mereka semua mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya tidak demikian. Berbagai cara mereka lakukan, termasuk berkali-kali kepada paman Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah paman Abu Thalib ikut menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah? Tidak, paman Abu Thalib tetap mendukung dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuat kaum kafir Quraisy semakin keras bertindak. Umayyah bin Khalaf, majikan yang menyiksa Bilal bin Rabah, langsung mengumpat dan mencela setiap kali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Humazah ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Uqbah bin Mu'id bahkan sampai meludahi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Ubay bin Khalaf, saudara Umayyah bin Khalaf. Gangguan dan penyiksaan terus berlangsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat berhijrah atau berpindah ke negeri Habasyah
sekarang Ethiopia. Tujuannya untuk menyelamatkan agama mereka. Habasyah dipimpin oleh Raja Najasyi. Meski beragama Nasrani, Najasyi adalah raja yang adil. Rombongan para sahabat terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan yang didampingi oleh istri beliau, Ruqayyah. Ruqayyah adalah putri Rasulullah SAW. Ini adalah hijrah pertama dalam Islam. Rombongan hijrah kedua diberangkatkan dengan jumlah yang lebih besar, yaitu sekitar 83 orang. Orang Quraisy pun segera mengirimkan Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah kepada Raja Najasyi untuk membujuk sang raja agar tidak menerima kaum muslimin. Mereka menginginkan kaum muslim dipulangkan oleh Raja Najasyi. Ja'far bin Abi Thalib bertindak sebagai wakil dari kaum muslim untuk berbicara. Bisakah engkau membacakan sedikit ajaran Allah yang dibawa Muhammad? Tanya Najasyi. Ja'far pun membaca surat Maryam. Raja Najasyi dan para pendeta yang hadir mulai menangis. Najasyi kemudian berkata kepada utusan Quraisy, "Sungguh, agama ini dan agama yang dibawa oleh Isa bersumber dari cahaya yang sama. Pergilah, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian, tidak akan pernah." Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW selanjutnya di Mekah? Kafir Quraisy semakin berani, termasuk Abu Jahal. Suatu hari di Bukit Sofa, seperti biasa Abu Jahal menghina dan mengganggu Rasulullah SAW. Abu Jahal menghantam kepala Rasulullah SAW dengan sebongkah batu hingga berdarah. Peristiwa ini membuat Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW sekaligus jagoan muda Quraisy, memeluk Islam. Hamzah pun menjadi salah satu pejuang utama kaum muslimin. Masuk Islamnya Hamzah bagaikan sebuah sinar terang untuk Rasulullah SAW dan kaum muslim. 3 hari setelahnya, sinar terang itu semakin gemerlap ketika Umar bin Khattab, orang yang sangat ditakuti dan disegani oleh Quraisy pun masuk Islam.
Al-Faruq atau tegas dalam membedakan yang hak dan yang batil adalah gelar Umar setelah masuk Islam. Kamu perlu tahu, masuk Islamnya Umar adalah jawaban dari doa Rasulullah SAW. Ya Allah, kukuhkanlah Islam ini dari dua orang yang kau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ternyata yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Hinaan dan penyiksaan hijrah ke Habasyah. Mulai dakwah terbuka. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, masuk Islamnya Umar bin Khattab, secercah cahaya. Upaya berunding kaum musyrik Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Ujian terus berlangsung. Kaum musyrik Quraisy semakin cemas mengetahui Hamzah dan Umar ada di tengah kaum muslim. Mereka pun mencoba menawarkan harta yang dapat menjadikan Rasulullah SAW orang terkaya di antara mereka. Mereka juga menawarkan jabatan sebagai raja mereka. Bahkan mereka mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan secara bergantian. Sehari Rasulullah SAW menyembah berhala, sehari lagi mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersediakah Rasulullah SAW? Tentu saja, upaya kaum musyrik sama sekali tidak berhasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan surat Al-Kafirun. Bacakan surat Al-Kafirun di depan ayah dan bunda ya nak. Alhamdulillah. Terus belajar ya. Wassalamualaikum. Telah mewujudkan jalan kita, solusi fasih membaca Al-Quran.